Legend akan memakai Jawhead yang akan selalu berada di paling depan. Ini bakal baik banget dari EVOS Legend untuk visionnya sih. RKT tetap dengan Angelanya, ini hero favorit Tuan juga, Link, Pendragon dengan Tamus, Rexy, Sakura yang akan nge-babysit di area mid lane-nya. Tapi juga harus hati-hati karena untuk lawannya yaitu Onyx Esports, home team kita sangat landang. Mereka galak banget pula dengan adanya tadi offlaner yang sangat kuat, Uranus mereka kantongi, Chow pun mereka dapatkan. Dan untuk peperangan, ada Kufra. Dari Drian bisa ngasih inisiasi yang baik di follow up dengan adanya Chang'e. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik di game yang pertama antara EVOS Legend dan juga tim Onyx Esports. Iya, buat teman-teman yang lagi nonton jangan lupa diserukan, diramaikan ya, dan lupa like-nya juga. Karena yang akan menjadi match yang cukup intens dari kedua tim. Dimana dari EVOS Legend juga mereka masih butuh poin yang cukup banyak. Onyx juga sama. Lagi mulai ditusuk ke arah jungle dari tim EVOS. Dan Rian masih berada di paling depan, kali ini masih cukup tanky dan coba dipaksa untuk tidak mendapatkan blue buff terlebih dahulu untuk one-nya. Ya, dan kalian juga bisa nonton MPL bersama dengan streamer saya. Kalian ada Masya, Angsal, Yung, dan juga Baby Shark. Dan awal-awal kita ngeliat kalau di area top lane EVOS berhasil untuk menyentuh, mencicil dari segi turret yang lagi ada shieldnya. Iya, tapi kali ini tajir. dapetin gue banyak banget. Tapi kali ini Drian masih punya bouncing ball, tapi lihat langsung flicker, dia takut di ejector sama Bajan bude. Iya, serem banget karena EVOS Legend mereka udah bersiap di dekat area above. Mereka nggak sampai mengganggu atau ngasih HP tambahan ke area above, langsung mundur ke arah belakang biar semakin cepat lagi Wan mendapatkan blue buff-nya. Karena Link tanpa blue buff itu akan sangat sulit juga untuk bertahan, untuk rotasinya agak sedikit terlambat. Tapi Sans sudah berada di area jungle bersama dengan Drian. Bajan ngegangguin terus-terusan, dan dari sisi Onyx Esports untungnya mereka punya Drian yang akan selalu sigap ngebuka vision. Dan tapi harus diperhatikan juga sama Adrian jangan sampai terlalu jauh juga dari teman-teman Onyx Esports. Jangan sampai nanti dia ke pick off sendiri, karena dari EVOS Legend mereka bisa dibilang cukup grouping juga di early space-nya. Dengan ada Kagura, dengan ada Pendragon, apa Ipa aja tuh lagi dan lagi ejector langsung ke arah belakang. Kali ini Pendragon dia langsung nge-pop up ke arah Inferno-nya, dan ini yang aku bilang terlalu jauh dari teman-teman Onyx Esports. Sampai Chang'e-nya pun baru aja dari level 4, agak sedikit sulit. Kalau dia keluarin restore skill-nya, si Meteor Shower-nya hanya untuk Heron Drain, ini agak sedikit wasting. Benar-benar. Dan pergerakan dari EVOS Legend mereka surprise attack banget muncul di tengah, udah mendapatkan first blood, semakin bisa memantapkan diri untuk memenangkan satu lane-nya mereka yang ada di tengah. Udah ke pressure, satu udah dimundurin dari Drian-nya. Takes time buat dia kembali lagi ke arah tengah. Bajan kasih pressure terus-terusan di area jungle. Rotasinya akan terus-terusan dengan adanya Link. Sekarang udah di area atas. Pendragon bersama dengan Anti-Mage. Sama-sama level 4. Iya, tapi permasalahannya masih cukup tinggi. Tapi di area atas lihat mereka yang akan menjadi korban kah kali ini? Masih punya hardcore, bakal lompat kah? Enggak ternyata. Dia lebih memilih, ya udah, gak apa-apa. Relakan saja aku di atas. Belum punya hardcore kayaknya. Baru aja tadi. Udah dapat. Iya. Tidak bisa kemana-mana lagi dia. Susah sih, soalnya itu kayak Angela kita tahu banget ya, memang squishy banget. Dan agak sedikit sulit melawan dua hero yang cukup tanky juga. Ada channeling juga kan kalau mau ngeluarin ward gun. Iya. Sementara inilah dia Turtle by Mandiri sudah hadir yang pertama di game ini. Siapa yang akan mendapatkannya, karena dari kedua tim sudah mulai mendekati Turtle Pit, mengitari tempat, membuka vision terlebih dahulu. Tapi dari Onyx Esports sudah memulai ngebuka ke area Turtle-nya. Sementara Onyx Esports ini terus-terusan fokus, walaupun ada Bajan mereka nggak peduli sama sekali, berfokus untuk mengamankan satu objektif. Dan terakhir berhasil didapatkan oleh Sans dengan adanya Retribution. Iya kali ini, tapi ternyata lihat CW akan harus terpick off setelah ada One yang mulai datang dengan Pin Spice dan juga Deviant Sword-nya. Triani juga harus mundur dari Onyx Esports. Mereka udah kecolongan sekitar 2 poin Bude. Tapi masih bisa cukup diimbangi ya. Kali ini perbedaan networknya juga masih belum terlalu cukup jauh, berbeda 500 aja. 400. Ya walaupun Onyx Esports kalah dari segi point kill, berbeda satu doang, tapi mereka masih bisa untuk mengimbangi dari segi farmingannya. Ejector sudah dikeluarkan kepada Drian yang ngegangguin terus-terusan, walaupun dia lagi jadi bola, jadi bakso, jadi cindil, dikeluarin, dilempar-lempar. Apa itu cindil? Cimol kan? Oh oke, aku nggak tahu. Dan kali ini lihat Bajannya langsung recall terlebih dahulu,
set ulang lagi. Dan ada faktaku, Rexy masih mempunyai win rate 100% dengan menggunakan Kaguranya. Wow, ini bisa menjadi respectment juga mungkin ya untuk semua tim yang bertemu dengan EVOS Legend. Seram kali Rexy dengan Kagura. Tapi ada hardcore di area bottom lane, sudah merasuki dari Pendragon. Anti-match dalam bahaya, mulai kabur-kaburan dengan adanya Sunpo dari teman-teman EVOS Legend. Kurang sedikit lagi damage-nya untuk menumbangkan anti-match di area bottom lane. Tapi di area belakang ejector muncul Rian. Memilih untuk memeluk turret bersama dengan Sans. Begitu terhimpit dari kedua player Onyx Esports. EVOS 4 member berotasi ke area bottom lane. Ini yang Overton langsung menumbangkan Rian yang masih berada di turret di area bawah kali ini. Dan kali ini Sansnya mau gak mau harus nge-clear minion terlebih dahulu. Masih berada di area bawah dari 4 member dari tim EVOS Legend. Kali ini CW juga udah mulai rotasi. Tapi lihat di area atas Wanil langsung tebas offblade, nge-clear minion aja. Berharap biar turret di area atas jangan tumbang terlebih dahulu. Gak mau untuk kehilangan satu turret pun Pasti. objektif harus selalu dilindungi. Tapi Dragon dari anti-match mengenai ke arah Pendragon. Ini akan jadi pertarungan yang cuma colek-mencolek. Gak akan ada yang bisa menumbangkan satu sama lain. Pendragon durability-nya sangat tinggi. Anti-match juga bisa kabur-kaburan. Gak akan cukup untuk memberikan damage terhadap anti-match. Tapi sekarang Pendragon sudah membuka Inferno-nya. Anti-match dalam bahaya sementara di area buff. Drian mencoba ingin mengganggu. Tapi sebenarnya agak sedikit terlambat dan itu tidak bisa dikontes oleh teman-teman dari EVOS kali ini. Drian masih punya flicker untuk mundur ke arah belakang. Mulai dibuka oleh seorang One kali CW bakal menjadi target Haka. Harganya mulai masuk dan langsung Deviant Sword ke arah seorang CW. Sansnya masih belum bisa memberikan damage yang cukup perih ke arah seorang One. Tidak ada yang bisa untuk memberikan perlindungan kepada CW. Iwan langsung ke arah yang di belakang. EVOS akan berfokus mengamankan satu turret di area bottom lane. Sans seorang diri tak akan bisa untuk mendefense. Mountain Chakra sudah di pop up hanya untuk ngebuka vision saja, mengusir mundur dari EVOS Legend. Sementara di top lane ada Buzz berhasil mengamankan turret tier pertama dari EVOS Legend. Nge-push terus-terusan, dia nggak peduli, dia udah kayak punya dunianya sendiri. Dan pokoknya objektif gaming menaklukkan satu lane di area atas. Iya, pertukaran satu untuk satu. Ternyata turretnya dari kedua tim kali ini dari EVOS pun masih mencari space yang cukup banyak untuk One. Tapi One kali ini dia bisa dibilang ya cukup bisa dibilang cukup agresif juga. Mungkin dia juga cukup pede dengan item yang dia punya. Tapi walaupun dia udah mendapat satu kill, dari segi levelnya tadi Sans sudah ngedapetin level 10 duluan. One baru aja naik satu level ya. Oke, kali ini dari Endless Battle pun baru dikantongi oleh One. Kali ini Deviant Sword udah mulai masuk dari seorang Link. Kali ini bootsnya masih cukup tanky, tapi masih coba dicicil-cicil, di poking aja di area atas. Bootsnya pun masih punya tambahan shield. Sedangkan di area turtle pitnya kali ini Bajan. Miss ternyata dari seorang Drian. Tyrant Rage yang gak mengenai seorang Bajan, Bude. Ngegeprek rumput dari Drian. Dan EVOS Legend berhasil mundur, kabur-kaburan Bajan walaupun sekarat dia masih bisa bertahan. Sementara di area bottom lane ada RKT dengan low wave-nya mencoba untuk mengusir dari segi minionnya. One sudah mulai hadir ke area bottom lane menjadi perlindungan pula dari EVOS Legend ke area turret yang bener dicolek aja itu udah langsung rontok. Gitu ya, ditiup aja hilang kayaknya. Dan dari Chow-nya anti-match kali ini akan sedikit terkena immobilize dari Chang'e-nya. Dan dari Sans, Onyx sebenarnya mereka benar-benar bermain objektif banget. Mereka mau dapetin turtle biar bisa unggul juga dari segi CEX dan juga segi gold-nya. Dan bahkan mulai masuk lagi Bajan ejector langsung first ke arah seorang Drian. Dan bahkan Wild Dragon dari seorang anti-match bisa menghentikan pergerakan dari seorang Bajan. One yang mulai masuk kali ini dengan Tempest Offblade mulai dibuka. Dan bahkan lihat Drian-nya masih bisa bertahan. One, Anama harus pulang seperti agak sedikit sulit. Boots-nya sangat amat tanky. Bahkan di-dive, Bude. Ini Boots-nya datang dari arah belakang mengeluarkan Onyx Ace dan double kill dia kantongi. Bahkan Onyx Esports mereka nggak kehilangan siapapun. Iya, Kayak surprise attack banget dari Onyx Esports. Tiba-tiba mereka masuk ke area bush mirik EVOS Legend. Kita bisa ngeliat dari replay by Axe-nya. Tiba-tiba ini permasalahan mungkin RKT udah ngeluarin hard guard-nya untuk melindungi Bajan, tapi Bajan nggak bisa selamat walaupun udah dibantuin, udah dirasuki. Dan dari RKT dia udah cukup deh, dia nggak sampai masuk, cuma ngeluarin shield doang. Kalah jumlah juga nggak sih tadi? Cuma 2 orang doang dari tim EVOS, sedangkan tracknya masih di area bawah tadi. Dan Pendragon kali ini masih coba untuk bertahan di area atas. Boots-nya bener-bener ngeselin banget sih, Bude. Tiap kali dia dipukul malah nggak berkurang dikit darahnya. Mohon maaf, siapa yang bisa ngecicil-cicil Boots itu susah banget. Lihat udah punya Oracle, udah punya Catur Talisman, Bude. Dia mau spam skill pun nggak takut mananya habis gitu. Ya Oracle apalagi ini ngaruh banget sih untuk di area top lane. Berhadapan dengan Pendragon, Inferno udah dikeluarin, tetap aja geli-geli. Mountain side-nya dihindarin.
Dia dipukul pun ya Oh, udah lihat sini tuh. masih ada Regan Edge yang cukup kuat banget dari bootsnya. Ionic Edge dia dapetin stack mana juga dari Minato. Ya nggak apa-apa, laku aja. Iya, Ini- paling tajir lagi sih Boots kan di area atas, bebas banget karena Uh-huh. Epoch Legend mereka fokusnya ke area mid lane, Iya. area bottom lane, ngebiarin Bootsnya sampai bebas di area top lane. Kalau Betul. dari segi damage, Ionic Esports pun udah lumayan sakit dengan adanya Blade of Despair yang sudah dikantongi oleh Sans dan juga anti-match. Kalau dari EVOS, mereka masih punya banyak banget versi. Dengan adanya Endless Battle di Arawan itu nggak akan cukup. Dan One-nya kali ini oke. Bakal coba untuk bertahan terlebih dahulu dengan Prince Force yang dimiliki, dan Drian pun di sini cukup tanky banget ya. Dengan team fight yang ada di mid tuh Iron tadi dia Return. woi, bakal mengenai ke arah seorang Drian kali ini, tapi lihat bajannya. Oke, ejector langsung ke arah Drian, tapi dia langsung flicker mundur, Bude. Mereka nggak mau terlalu maksain juga team fight-nya karena Onyx Esports secara tidak langsung mereka udah nyetir EVOS Legend untuk apa ya, mundur ke arah base-nya karena mereka udah kehilangan turret. 5 turret dipegang sama Onyx Esports. Taunting, Evos. Dari segi poin kill, keduanya bisa saling ngedot satu sama Maju lain. duluan, Neng. Maju mundur. Tapi ini lord pertama. Iya, lo pertama langsung dikantongi sama Onyx tanpa ada kontes dari EVOS Legend. Itu dia, udah di zoning out habis-habisan sama Drian. Dan mungkin EVOS Legend nggak bisa melihat itu ya, kayak kita. Lord Camp by Mandiri. Bener, Lord Camp by Mandi. Padahal ya tadi, kalau menurut aku, kalau misalnya EVOS mau mainin Cloud-nya mungkin masih bisa sih. Dibanding ngambil, tapi nggak tahu ya kalau misalnya nggak ada magic damage juga susah sih sekarang. Apa yang kita tahu setelah update ini banyak banget item-item yang di remake juga sebenarnya. Magic penetration jadi mulai agak sedikit sulit untuk itemnya, dan Lordnya sudah mulai masuk kali ini Bude di area mid. Meteor Shower sakit sama dengan Sans sudah mengeluarkan Mountain Shocker-nya di area tengah. Ini betul nggak akan bisa diselamatkan EVOS Legend. Mereka begitu kewalahan di area bottom lane juga sudah mulai dihabisin. Onyx Esports akan masuk bersama dengan Lord Tyrant dari Revenge ke area belakang. Dan ada Wave Dragon Pendragon hanya diusir mundur. Dan EVOS Legend sudah kehilangan 2 inhibitornya. Onyx Esports cukup puas untuk mengamankan 2 inhibitor. Iya, dan bahkan mereka juga kehilangan turret di area atas Bude kali ini. Agak sedikit kewalahan, dan bahkan lihat Rian yang mulai masuk dengan Tyrant Revenge. Lihat Meteor Shower lagi dan lagi dari seorang CW, kali ini bacanya ejector. Tapi ternyata masih cukup tinggi juga dari teman-teman Onyx Esports. Pendragon mulai maju dengan adanya Inferno, dan lihat One-nya mulai masuk ke hot guard dari seorang Rek. Tapi ternyata lihat anti-match kali ini masih punya juga Shunpo dan juga Jutgundo. Dibalikin keadaannya oleh seorang anti-match di situ, Oh, Bude. sekarang mereka dalam masalah sudah terlihat dari CW dan juga Sans. Mau kabur kemana? Low 50 keluarkan recall, go. Apakah sempat? Masih sempat sepertinya, tapi lihat One-nya di area bawah benar-benar dipanis habis-habisan Bude. Ya, terkejar oleh anti-match itu bukan hal yang dia mau pastinya karena susah banget Yap. untuk kabur dari anti-match tapi di area top lane sendirian. Rian bersama dengan Boots dan juga anti-match sudah menyusul menghancurkan satu inhibitor terakhir dari EVOS Legend. Iya, masih mau lebih ternyata dari Tyrant One. range. Oh, nice banget dari seorang Brian kali ini, tapi lihat bajannya udah mulai Ada datang. minion. Boots-nya pun terkena ejector kali ini. Mortalnya bakal pecah, apakah masih bisa bertahan? Masih bisa bertahan dari seorang Boots. Ejector lagi dan lagi dari seorang bajan. Sepul Force juga mulai dibukakan. Dan bahkan lihat masih ada dua Dragon ke arah seorang Pendragon kali bajannya. Ejector lagi ke arah seorang Sans. Sans-nya tumbang. 2 untuk 2 kali ini pertukarannya Bude. Terlalu nemsong dari Drian maju ke arah depan dengan Tyrant, Revenge Tyrant Race, tapi minionnya juga belum masuk. Super dive dari Drian, lalu Sans tak ada yang bisa melindungi lagi EVOS Legend mencoba untuk melawan sesuatu. Pendragon cukup kuat tadi dengan adanya hardguard yang dia miliki, dia ngeluarin Inferno semuanya hanya untuk menahan dari segi base-nya. Tapi kalau kita ngeliat dari replay by Axe-nya, tuh lihat, itu udah hilang ya. Ini kayak bener-bener dari EVOS mereka fokus banget untuk nge-take down Boots. Tapi padahal Boots itu tanky banget di bawah, karena lagi makin susah banget di take down. Apalagi yang bisa ngehentiin Boots itu kayak stun atau mungkin slow-nya juga gitu kan. Kontrol yang dimiliki sama EVOS Legend ini agak sedikit sulit juga sih. Mereka cuma punya bajan doang. Dengan Rexy mungkin. Kalau bisa Lihat tuh, bisa 1v1 gak Bude? Boots-nya sama One. kabur. Tema sama Blade mulai dibuka, tapi nggak bakal terpaksakan. Lihat Boots-nya bener-bener ngegangguin kali ini. Masih bisa diamankan kah? Red Buff-nya oleh Pendragon? Enggak. Oh, sama One ternyata.
Kayak Rexy hilang udah. Yes, dari Onyx Esports mereka ngebiarin Boots di area top lane sendirian sudah cukup. Itu udah kayak turret yang jalan-jalan ngasih damage. Iya. Sementara dari teman-teman yang lain tinggal ngegroup up 4 hero mencari mangsa dari EVOS Legend. Macannya mau dicucuk-cucuk pakai landak. Dan ini dari Onyx Esports kan menunggu sampai Lord yang kedua. Sesaat lagi hanya tinggal 10 detik terakhir. EVOS Legend harus menunggu juga. Gimana caranya ngegangguin atau mencari celah dari permainan Onyx Esports. Di area top lane ada One yang udah nge-split push terus-terusan, tapi CW bisa dengan sangat mudah untuk nge-clearing minion. Dan kita bisa ngeliat dari Lord Camp by Mandiri, Lord sudah hadir. Onyx Esports udah nge-zoning out pemain dari EVOS Legend. Iya, dan bahkan ya ini perlu di-take juga. Uranus yang dimainkan sama Boots 4 kali itu masih 100%. Wow. Jadi itu harus dispekmen banget sih sebenarnya ke arah Uranus. Tapi kali ini lihat Hazardnya mulai masuk ke arah Pendragon. Inferno juga udah mulai dibawa up. Tapi lihat bajannya terlalu depan kali ini. Flicker keluar, tapi lihat dia bunuh dari seorang anti-image kali ini masih bisa flicker keluar. Dan lihat One-nya mulai datang di area belakang kali. Tapi dia nggak punya blue buff, dia punya red buff doang. Dan kali dari One-nya nggak bisa kabur, sedikit sulit. Terkena slow effect dari Onyx Esports. Iya, dan pertukaran adalah 2-1 bukan pertukaran yang baik tentunya untuk EVOS Legend. Ini tuh membuka Onyx Esports, mereka punya jumlah yang lebih banyak. Mereka punya kapabilitas untuk mengamankan Lord dengan sangat cepat. Membiarkan Boots untuk menjadi distraksi bagi EVOS Legend. Tuh lihat 3 member ngejar-ngejar Boots pun tidak sanggup. Coba mau dipanis, Boots yang udah sangat low, mau kabur kemana tidak bisa, ternyata terlalu lama menahan dari Boots di area base milik EVOS Legend. Iya, tapi dari Onyx Esports mereka berhasil mengamankan Lordnya. Sansnya juga tidak tumbang. Dan bahkan lihat Lordnya dari Sans pun masih bisa ngedapetin double buff. Lagi-lagi di pop up hanya untuk mengetahui posisi dari EVOS Legend. Mountain Choker dari Sans benar-benar ngeganggu juga sih. Ya, dan ini ngebuat Onyx Esports seenggaknya harus menunggu untuk beberapa detik kemudian karena Boots masih tumbang. EVOS Legend ini bisa menjadi kesempatan mereka untuk membalikan keadaan pula. Udah menang jumlah, nggak ada Boots yang begitu ngerepotin, tanky banget. Nggak bisa untuk membantu Onyx Esports. Lord sudah masuk, membiarkan Lord masuk ke dalam base itu adalah suatu hal yang tidak baik. Iron Revenge ke arah mana, ke arah belakang, ternyata Pendragon sangat low. Inferno sudah di pop up, tapi tidak dapat Bajannya sendirian. Mau nangkap ke arah mana? Bajan ditumbangkan Iwan, anak emak mencoba untuk melakukan sesuatu, tapi Wildry tepat mengenai ke arah White. White tak bisa bertahan, reaksinya memilih untuk kabur saja bersama dengan Pendragon. Tinggal tersisa 2 lawan 4, dan reaksi tumbang tersisa Pendragon seorang diri berusaha sekuat tenaga untuk menahan semua damage dari tim Onyx Esports.